It's Seeker Time. Welcome back, Family Seeker. Terima kasih udah nonton video gue yang kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau minta tolong ke teman-teman sekalian seperti biasa untuk bantu share video kita dan juga video yang lainnya. Nah, jangan lupa juga untuk klik nih tombol like, bantu kasih masukan di komen juga. Jangan lupa subscribe. Oke, kita mainkan. Di video kali ini kita mau cerita mengenai wanita cantik yang sama-sama kita kenal semua ya, Family Seeker. Namanya adalah Rosamund Kwan. Nah, si cantik Rosamund Kwan ini pertama kali gue nonton atau gue lihat aktingnya itu ketika dia beradu akting sama Jet Li di film Once Upon a Time in China. Nah, Family Seeker pasti juga udah tahu lah film ini, seberapa kondangnya dan suksesnya film ini. Nah, di film ini dia itu memerankan sebagai bibinya si Jet Li atau Wong Fei Hung. Nah, menurut gua pribadi dia itu memerankan perannya di sini sangat baik sekali. Jadi inilah salah satu alasannya kenapa film ini juga menjadi film yang legendaris. Jadi film Once Upon a Time in China ini rilisnya kan di tahun 1991. Tapi Rosamund Kwan itu udah berkarir sejak tahun 1982. Nah, film Once Upon a Time in China yang diperankan oleh Rosamund Kwan ini itu merupakan salah satu puncak karirnya Rosamund. Titik dari dia mengawali karir hingga ia mencapai puncak suksesan itu cukup panjang, guys. Padahal di awal-awal karirnya Rosamund, dia itu udah beradu akting sama beberapa aktor-aktor tenar, seperti Chow Yun-fat. Itu di film Twinkle Twinkle Lucky Stars, lalu ada juga The Headhunter, tahun 1982. Nah, Rosamund sendiri ini belum pernah mendapatkan peran utama ataupun peran yang menonjol. Jadi selama ini hanya peran-peran pembantu saja. Bahkan di tahun 1986 dan 87 di film Armor of God dan juga Project A, Rosamund itu udah beradu akting sama Jackie Chan loh. Segitu aja dia masih belum kondang atau belum banyak dikenal sama para pencinta film, terutama film-film Hong Kong. Tapi sebelum kita masuk ke cerita yang seru-serunya nih, bagian mengenai karirnya Rosamund, kisah percintaannya, dramanya, dan lain-lainnya, kita kulik sedikit lah mengenai kehidupan pribadi dan masa kecilnya dia, dan juga siapa sih Rosamund kecil ini. Rosamund Kwan Chi Lam lahir 24 September 1962 di Hong Kong. Ayahnya seorang bintang film bernama Kwan San, yang sebenarnya masih aktif juga sampai tahun 1994. Dan ibunya Cheng Bing Sai juga seorang aktris. Jadi nggak heran ya kalau Rosamund ini bisa menjelma menjadi seorang aktris kondang nantinya. Namun masa kecilnya tidak seindah yang kita bayangkan, karena orang tua Rosamund ini bercerai karena sang ayah memiliki wanita idaman lain. Dan akhirnya mereka mengalami kebangkrutan karena manajemen yang buruk dalam karirnya, terutama si ayahnya Rosamund ya. Nah, ini menyebabkan Rosamund muda harus bekerja sebelum waktunya untuk membantu keuangan keluarganya. Di awal karirnya di dunia entertainment, sebenarnya Rosamund ini tidak langsung tampil, guys. Dia itu hanya bekerja sebagai seorang kru. Nah, karena pesona kecantikannya, banyak nih yang nawarin dia, ayolah, cobalah ikutan main atau tampil atau berakting seperti apalah itu. Nah, akhirnya Rosamund tergoda juga, guys. Dia kepikiran juga, gue cakep juga ya. Kayaknya boleh nih gue nongol di layar sekali-sekali. Nah, akhirnya dia mencoba nih. Dia tampil di sebuah opera sabun, judulnya itu Agency 24. Walaupun pada waktu itu hanya sebagai figuran aja sih. Tapi lumayan lah, dia sudah melakukan start yang bagus. Hebatnya lagi, ketika dia mengawali debut di film layar lebar, dia itu langsung beradu akting sama si ganteng Chow Yun-fat. Yaitu di film Headhunter di tahun 1982 yang tadi kayak di awal gue cerita. Jadi di sepanjang karir Rosamund sendiri sebenarnya dia udah terlibat totalnya sekitar 67 film. Nah, film yang dia mainkan itu memang perannya dengan berbagai jenis peran dan juga berbagai jenis genre film. Hebat ya guys ya.
dia ini bisa menyesuaikan tokoh dan watak yang dia mainkan dengan kemampuan skill beraktingnya. Nah, jadi sepanjang dia berkarya itu kan dia banyak beradu akting sama aktor-aktor keren, aktris-aktris hebat. Tapi Rosamund ini bercerita kalau salah satu yang paling berkesan yaitu dia beradu akting dengan siapa guys? Tebak deh. Yaitu Andy Lau. Jadi menurut dia Andy Lau itu sangat gimana ya? Sangat orangnya care banget, perhatian dan juga humble. Nah, jadi ketika itu mereka itu beradu akting di film The Savior of the Soul, yaitu sebuah film kungfu. Ini salah satu film favorit gue juga nih. Film ini rilisnya di tahun 1992. Kayaknya boleh juga nih kita bahas mengenai film ini karena banyak banget aktor dan juga aktris hebat yang ikut tampil di film ini. Jadi kenapa sih ceritanya kalau Rosamund bilang syuting sama Andy Lau itu paling berkesan dan juga membekas lah untuk dia. Jadi gini, ketika mereka syuting bareng film Savior of the Soul, kan jadi ada satu adegan mereka itu harus syutingnya di Gunung Salju. Dan Rosamund itu harus memakai kostum yang agak tipis nih dan juga telanjang kaki. Nah, jadi gini ceritanya ketika mereka syuting film Savior of the Soul, di film itu kan ada satu adegan di mana mereka harus syuting di Gunung Salju. Dan Rosamund ini harus pakai kostum yang tipis. Kostum ya, bukan baju. Dan telanjang kaki. Tanpa disadari karena dalam kondisi kakinya yang membeku itu, si Rosamund tuh kakinya tergores dan terluka. Karena lagi saking dinginnya dan beku, nggak kerasa tuh. Tapi Andy Lau itu lihat kalau kakinya Rosamund itu luka, guys. Dan Andy pun langsung menghentikan syuting dan menggendong Rosamund. Pantesan saya tak kelepek-kelepek ya. Jadi kata Rosamund, Andy itu menjadi seperti keluarganya sendiri. Dan ia merasa paling nyaman kalau kerjasama bareng Andy Lau. Gitu guys ternyata. Jauh sebelum Rosamund ketemu Andy Lau, ternyata dia itu udah pernah nikah guys. Di awal-awal karirnya, Rosamund itu nikah muda. Di tahun 1981, Rosamund itu menikahi seorang pria yang beda usianya 16 tahun, bernama Chris Wang. Nah, sebenarnya pernikahan ini agak terburu-buru sih menurut gua. Jadi mereka itu berkenalan hanya 2 bulan, lalu langsung memutuskan menikah. Sayangnya, setahun kemudian mereka ini bercerai. Waduh, ini kayaknya memang sesuatu yang terburu-buru ya menurut gua juga. Rosamund ini kan sebenarnya merasa dirinya itu kurang kasih sayang seorang bapak karena orang tuanya kan bercerai. Secara psikologis memang dia agak ya kalau orang bilang butuh perhatian lebih lah. Jadi sebenarnya karir aktingnya Rosamund yang kita lihat mentereng itu ternyata ketika dia apa ya menjajaki atau memulai karirnya itu tidak semudah yang kita bayangkan guys. Nah, ketika dia akan melakukan comeback ke dunia hiburan Hong Kong setelah bercerai, dia itu nggak bisa langsung eksis, jadi nggak langsung diterima sama dunia hiburan Hong Kong. Akhirnya sang ayah nih Guan San yang juga seorang aktor minta tolong ke teman-temannya. Akhirnya ditolonglah oleh Sammo Hung. Di tahun 1985, Rosamund berhasil dapat sebuah peran di film Twinkle Twinkle Lucky Stars. Nah, di sini nih, nah kalian boleh nih nonton ya filmnya. Jadi Rosamund itu tampil berani menggunakan gaun yang cukup tipis dan transparan. Jadi di scene-nya itu dia terlihat lagi di dalam sebuah bathtub. Siap-siaplah kalian gemeteran nih para cowok-cowok lihat Rosamund dengan gaun tipis menerawang ya. Guan San ini ayahnya Rosamund kan sebenarnya cukup kondang ya kalau di dunia perfilman Hong Kong. Nah, salah satu aktor besar yang dia kenal itu yaitu Jackie Chan. Nah, Jackie Chan ini ngasih sedikit nasihat buat Rosamund karena di film yang sebelumnya dia tampil berani kan. Dibilangin sih sama Jackie Chan kalau lu tampil seperti itu atau lu melakukan adegan panas itu tidak baik untuk keberlangsungan karir lu. Akhirnya Rosamund ini denger nih nasihatnya Om Jackie. Jadi dia nggak lagi tuh melakukan adegan-adegan yang agak panas. Nah, Jackie Chan ini bantuin dia untuk ikut di 2 filmnya, yaitu Project A sama Armor of God. Nah, di sini Rosamund mulai nih bisa berhasil menapaki karirnya lagi sejak comeback. Dan dia juga memulai
mendapatkan peran-peran yang lumayan oke di film-film yang sukses. Kita balik lagi ke cerita mengenai percintaannya Rosamund. Kalau tadi kita lihat kan dia udah sempet nikah muda, lalu baru kawin setahun, langsung cerai lagi, udah kayak roller coaster deh. Ini kisah percintaannya Rosamund. Sampai ke satu titik di mana dia ini berhasil menjadi seorang pelakor, guys. Gila ya, sekelas aktris kondang kayak Rosamund aja bisa jadi pelakor. Jadi kalau kalian ingat di tahun 90-an itu ada sebuah serial, yaitu filmnya yang berjudul Siluman Ular Putih. Nah, di film Siluman Ular Putih itu salah satu peran utamanya, si Xiao Qing itu diperankan oleh Maggie Chen. Maggie Chen ini punya suami namanya Ma Ching-wei. Dia itu adalah seorang pengusaha terkaya kelima di Hong Kong. Kalian bakal tahu nih kelanjutannya kurang lebih kayak gimana. Ma Ching-wei ini kepincut sama Rosamund Kwan, guys. Kalau menurut gue sih emang lebih cantik Rosamund dibanding si Maggie Chen ya. Wajar. Yang nggak wajarnya si Ma Ching-wei ini kepincutnya ketika Maggie Chen lagi hamil. Nah, sampai-sampai si Maggie ini keguguran karena tahu Rosamund itu menjadi pelakor, yaitu merebut suaminya. Nah, di sini sebenarnya Rosamund sendiri ngakuin kalau gue tuh nggak pernah apa ya istilahnya ngedeketin si Ma Ching-wei, tapi si Ma Ching-wei-nya aja yang ngejar-ngejar gue gitu. Dia ngomong kayak gitu, guys. Kebayang kan yang jadi istrinya kayak gimana? Akhirnya singkat cerita, Ma Ching-wei dan Maggie Chen ini cerai. Mereka menikah di tahun 79. Nah, 7 tahun kemudian mereka bercerai karena adanya Rosamund Kwan sebagai orang ketiga. Tapi ujung-ujungnya Rosamund sama Ma Ching-wei kagak jadi apa-apa juga. Nah, Rosamund juga sempat menyatakan kalau dia itu menyesal menjadi seorang pelakor. Tapi dia kekeh nih kalau dia itu tidak pernah berinisiatif untuk mendekati Ma Ching-wei. Jadi Ma Ching-wei ini yang deketin dia. Nah, dia juga bilang kalau dia itu tidak pernah menggoda pria lain. Tapi gua rasa sih dia menggoda enggak, tapi tergoda sama hartanya Ma Ching-wei, guys. Dari Ma Ching-wei kita loncat ke miliarder lainnya, yaitu Joseph Lau. Jadi dia itu seorang miliarder dari Hong Kong yang punya hubungan romantis dengan Rosamund. Jadi ada satu urban legend alias cerita yang melegendaris. Ini bisa juga dibilang rumor. Konon si Joseph ini pernah ngasih tawaran gila, guys. Jadi ada tawaran yang dia berikan ke Rosamund yaitu untuk memasukkan satu buah bola golf itu dihitung nilainya 10 juta dolar kalau Rosamund berhasil memasukkan ke dalam itu apa ya istilahnya lobang ini apa namanya alat kelaminnya lah kalau boleh gue bilang V-nya gitu. Nah, konon Rosamund itu berhasil memasukkan dua bola nih 20 juta US dollar, guys, konon ya. Dan ini sebenarnya heboh sih pada waktu itu. Gara-gara si bola golf ini, alhasil Rosamund pun harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena nyangkut, guys. Gede loh bola golf tuh segini loh. Ya, gue nggak tahu lah. Ya, nggak bisa ngebayangin sih. Akhirnya dia harus mengeluarkan dua bola golf itu ke rumah sakit terdekat. Dan akhirnya berhasil sih. Konon katanya, gara-gara insiden bola golf ini, Rosamund sampai hari ini nggak bisa punya anak, guys. Fatal ya akibatnya. Sebenarnya Rosamund dan Joseph sendiri nggak pernah ngerespon benar atau salahnya berita ini. Namun gara-gara mereka nggak pernah ngerespon ini, ya makinlah heboh si berita dan gosip ini gitu, guys. Karena pada zaman dulu aja bisa viral, apalagi zaman sekarang nih kalau ada kejadian gitu. Konon sih katanya berita bohong dibuat-buat aja, tapi ya kita juga nggak akan tahu, guys. Namanya bisa tercipta cerita kayak gini kan pasti ada penyebabnya ya. Lanjut ke pengusaha kaya selanjutnya. Jadi Rosamund ini hebat lah dalam memanfaatkan kecantikannya menurut gue ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin di tahun 2014 nih, kita agak loncatnya sedikit jauh ya. Dia itu tiba-tiba menikah sama Pierre Chan, yaitu pengusaha kaya asal Taiwan. Namun lagi-lagi setahun doang, guys, cerai lagi.
agak-agak gimana gitu ya. Ya sudahlah, kita sudahi saja cerita mengenai kawin cerainya Rosamund Kwan. Capek gue jujur aja. Jadi Rosamund itu sekarang usianya kan udah 60 tahun nih. Dan dia sampai hari ini masih jomblo dan mungkin menikmati hidup lah ya. Capek dia sama kisah cinta yang gagal terus. Dan dia juga mengakui memang berada di dalam hubungan percintaan yang tidak memberinya kebahagiaan. Mungkin that's why dia kawin setahun cerai, atau mungkin ya pacaran-pacaran aja atau fling-fling aja lah. Jadi dia bisa menikmati kehidupan dan apa yang dia mau. Selain kisah percintaan Rosamund yang kurang baik, jadi eksistensinya Rosamund di dunia entertainment Hong Kong memang juga sudah memudar ya. Karena mungkin faktor usianya, jadi dia lebih banyak nongol di acara-acara yang berhubungan sama bisnis. Jadi dia nih memang lagi membangun beberapa bisnis miliknya. Nah, selain dia sukses di dunia entertainment, menjadi seorang aktris yang kondang, ternyata dia juga sukses menjadi seorang pebisnis. Ketidaksuksesannya dalam bercinta ternyata bertolak belakang dengan kesuksesan dia dalam berbisnis. Dia itu punya beberapa jenis bisnis sih guys. Pertama, dia juga main di properti. Lalu dia punya merek make up-nya sendiri, namanya Rosamur. Keren ya namanya. Menurutku tuh nyambung ya sama namanya dan juga elegan ya. Lalu dia juga punya nama clothing line sendiri, yaitu line Moiselle. Nah, perkiraan kekayaan Rosamund itu mencapai 64 juta US dollar. Wah, termasuk oma-oma yang tajir ya. Oma masih sendirian aja nih, Oma. Menurut gua, Rosamund ini, kayak tadi gua sempat spill lah ya, dia ini cukup cerdik ya. Dia juga berhasil memanfaatkan kecantikannya. Terbukti dia menjadi seorang aktris yang kondang. Dia terbukti juga berhasil menggait beberapa miliarder pengusaha kaya. Ya, apapun itu pilihannya Rosamund dalam hidup, ya biarkan dia yang memilih. Apakah itu dia memilih jalan pintas yang singkat dengan hasil yang dahsyat, ataukah dia menikmati perjalanan yang panjang bersama orang-orang tercinta. Ya, if you know lah. Oke guys, demikian cerita gua hari ini mengenai Rosamund Kwan. Kita tunggu ya kabar-kabar dahsyat selanjutnya dari Rosamund Kwan. Semoga kabarnya kabar yang baik ya. Oke, see you on the next story.